Yesus melihat iman dan perjuangan dari orang-orang dan juga dari yang sakit itu. Maka dia mengampuni dosa yang sakit dan menyembuhkan kelumpuhan yang dialaminya. Lalu orang itu bisa berjalan dan pergi dengan sukacita. Saudari-saudari yang terkasih, kita sering mengalami kelumpuhan dalam hidup kita sehari-hari, sehingga kita mengalami ketidakberdayaan dalam hidup kita. Ketika kita mengalami ketidakberdayaan dan kelumpuhan, baik karena sakit-sakit yang kita derita, maupun karena banyaknya perkara yang kita alami, ataupun karena dosa-dosa yang kita lakukan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia tidak akan membiarkan kita mengalami kebinasaan. Asal kita punya iman yang besar, penyerahan diri yang total, karya Tuhan akan hadir dan terjadi atas kita. Maka mohonlah kesembuhan, mohonlah pemulihan dari Tuhan Yesus, Sang Tabib yang sejati, Allah yang menjadi manusia, agar kita disembuhkan dan dipulihkan kembali. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Romo Suster Bruder Frater Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Pewartaan kabar sukacita ditampilkan oleh Yesaya hari ini akan datangnya Tuhan yang menyelamatkan. Dan Tuhan yang menyelamatkan itu ada dalam diri Yesus Kristus yang mengampuni dosa dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kita bersyukur atas kasih Tuhan dan janji Tuhan yang akan datang menyelamatkan kita itu. Kita syukuri dalam perayaan Ekaristi kita pagi ini. Mari kita mengawalinya dengan menyadari kerahiman Tuhan dan mohon rahmat belas kasih kepadanya atas dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan, Engkau telah menguatkan mereka yang lemah dan lumpuh. Berilah dunia ini sukacita dan pengharapan atas kedatangan Putramu Yesus Kristus. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon, semarak Karmel dan Saron akan diberikan kepadanya. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kalian. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam,
dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaan-Nya diam di negeri kita. Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Haleluya, 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 haleluya. Lihat Raja kita, Tuhan semesta alam datang. Ia datang membebaskan kita dari belenggu perbudakan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu Ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?" Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka.
lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, suasana sukacita mengiringi kedatangan Tuhan yang akan menyelamatkan umat manusia, khususnya menyelamatkan bangsa Israel. Pada waktu itu orang tuli akan mendengar, orang buta akan bisa melihat, orang bisu bisa berbicara, orang lumpuh dapat berjalan kembali. Itulah pewartaan Nabi Yesaya tentang kedatangan Tuhan. Dan pewartaan Nabi Yesaya itu diwujudkan dan disempurnakan oleh Yesus Kristus di dalam Injil hari ini. Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit, termasuk seorang yang lumpuh yang diusung oleh teman-temannya dengan tempat tidurnya, dibawa masuk melewati atap rumah. Saudara-saudari, Yesus melihat iman dan perjuangan dari orang-orang dan juga dari yang sakit itu. Maka dia mengampuni dosa yang sakit dan menyembuhkan kelumpuhan yang dialaminya. Lalu orang itu bisa berjalan dan pergi dengan sukacita. Saudari-saudari yang terkasih, kita sering mengalami kelumpuhan dalam hidup kita sehari-hari, sehingga kita mengalami ketidakberdayaan dalam hidup kita. Ketika kita mengalami ketidakberdayaan dan kelumpuhan, baik karena sakit-sakit yang kita derita, maupun karena banyaknya perkara yang kita alami, ataupun karena dosa-dosa yang kita lakukan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia tidak akan membiarkan kita mengalami kebinasaan. Asal kita punya iman yang besar, penyerahan diri yang total, karya Tuhan akan hadir dan terjadi atas kita. Maka mohonlah kesembuhan, mohonlah pemulihan dari Tuhan Yesus, Sang Tabib yang sejati, Allah yang menjadi manusia, agar kita disembuhkan dan dipulihkan kembali. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudaraku terkasih supaya persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, perkenankanlah kami semakin mengenal Yesus Kristus penebus kami, melalui roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dari manapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghambakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu. Dia membuka jalan keselamatan bagi kami, dan pada akhir zaman bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan.
Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh lastar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya. Semoga tubuh Kristus melindungi sampai ke hidup yang kekal. Datanglah ya Tuhan, kunjungilah kami dengan damai-Mu, agar kami sebelah hati bersukacita di hadapan-Mu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas Ekaristi yang membawa keselamatan bagi kami. Kiranya Engkau mengajar kami di tengah suka duka dunia ini, sambil merindukan harta surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita dalam misa pagi ini, baik yang ikut di gereja maupun live streaming, dan juga perapat kasih Turki. Terima kasih atas pelayanannya. Mari mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah terkasih, pergilah Ekaristi kita sudah selesai. Syukur pada Allah.